mahasiswa tugas akhir, atau mahasiswa, atau bahkan siswa yang masih buat penomoran secara manual kayak gini. Welcome to my channel. Let's we fix that. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini kita nggak akan bahas tentang coding. Kita break dulu untuk coding. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara buat penomoran halaman pada tugas di Word. Simak videonya sampai akhir. Nah, biasanya pada penomoran itu ada di bawah tengah, kemudian bawah tengah Romawi, bawah tengah angka, dan pojok kanan atas angka. Itu biasanya kalau dalam laporan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ketiga hal itu. Pertama yang harus dilakukan adalah saya biasanya melakukan ini. Kita klik ini ya, namanya show atau hide. Kita klik. Nah, ini tuh fungsinya biar kita tahu dia itu udah ke page break atau belum. Setelah kita klik yang ini tadi, yang show and hide, kita ke page layout. Kemudian kita break ini, yang ini. Klik. Oh ya, jangan lupa letakkan kursornya di paling akhir. Misalkan nih ada kalimat gitu, misalkan ada kalimat kemudian kalian letakkan di akhir kalimat kursornya, kemudian kalian klik break, kalian next page. Nah, kan dia pindah nih, kita delete. Nah, ini dia maksud saya section break tadi. Kalau udah tulisannya seperti ini, itu berarti file yang ini dan file yang kedua itu udah beda, udah bisa dibedakan penomorannya. Misalkan ini kita akan meletakkan penomorannya di bawah, yaitu tengah bawah ya. Ini untuk mencari penomoran di mana kita klik ya, ini page number ini. Nah, ini page number. Karena kita mau naruhnya di bawah, berarti button of page. Kita cari yang tengah nih ya, yang nomor 2 nih yang tengah. Kemudian, karena kita mau dia Romawi, kita ke format page number. Ganti nomor format jadi Romawi. Kalau kalian mau continuous boleh, kalau mau start dari awal boleh. Ini kita start dari awal aja. Oke. Nah, dia berubah jadi 1. Nah, selanjutnya supaya di bawah nggak ngikut. Nah, ini ya, ini yang membuktikan bahwa kertas ini dan kertas yang nomor 2, halaman yang nomor 1 dan nomor 2 itu bisa dibedakan adalah ini ya, sectionnya. Nah, ini section 1 dan ini section 2. Itu udah berhasil namanya page break-nya. Kalau dia masih sama, berarti itu belum ke break ya, belum ke section break. Jadi kalian harus section break dulu. Kemudian kalau sudah di section break, ini kita udah buat yang di bawahnya misalkan halaman 1. Ini kan Romawi, ini halaman 1. Yang ini, kalian klik dulu. Klik dulu yang halaman nomor 2 yang di bawah. Jangan dihapus dulu, klik dulu. Kemudian klik yang link to previous ini supaya nggak kepilih. Nah, udah hilang kan? Kalian hapus. Yang di atas nggak hilang deh. No, yang di atas masih. Nggak hilang yang di atas. Kemudian barulah kita buat nomornya. Karena kita membuat nomornya di bottom, kita tulis tengah, set. Nah, kalau misalkan ini nih ya, karena ini kan mulai dari nomor 2. Gimana caranya kalau mulai dari nomor 1? Kita ke page number lagi, format page numbers. Ini jangan centang yang continue. Karena yang tadi itu kan kalau dia continue berarti kalau misalkan ternyata ada
ada halaman sebelumnya, maka dia akan mengikuti penomoran halaman tersebut gitu. Jadi kita start at, tulis 1 atau berapapun yang kalian mau. Oke. Jadi 1 deh. Nah, gimana kalau pojok atas? Sama kayak tadi. Ini kan masih, nah ini buktinya nih, ini kan masih section 2 nih. Ini section 2. Nah, itu buktinya kita belum ke page break dia. Kita belum buat section page-nya. Gimana caranya? Sama aja kayak tadi misalkan ini. Kita klik di sini. Misalkan kita tulis lagi dah. Tulis lagi. Kemudian kita ke page layout, kita break next page. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, ini kalian hapus aja. Hapus. Kemudian kita ke bawah, ini kita delete ya, bukan hapus, bukan backspace, tapi delete. Nah, seperti ini kan udah ada nih judulnya. Kita perbaiki dulu judulnya. Nah, selanjutnya kita klik, karena kita mau buat yang di pojok kanan, berarti kita klik yang atas, klik 2 kali di headernya. Kemudian ingat, kita harus hilangin link to previous-nya dulu supaya dia nggak ngikut. Kalau misalkan kita buat nih ya, kita nggak centang link previous. Nah, ini kalau kita nggak hilangin link to previous-nya, kita langsung aja ya. Nah, misalkan kita buat yang penomoran, karena kita mau buat yang atas kanan, berarti top of page, yang paling kanan, set. Ini mau memang, atasnya pasti ngikut. Nah, ini ngikut kan? That's why kita harus klik dulu yang link to previous-nya. Kita undo aja. Ctrl Z. Ingat, kita centang dulu ini. Biar hilang, baru kita buat page number-nya, top of page, yang paling kanan. Coba cek deh, hilang lagi nggak dia? No, isi kan? Nggak isi kan? Dan ini udah sectionnya udah section kedua dan section ketiga udah pisah-pisah. Nah, gimana biar mulai dari 2, Kak? Sama kayak tadi. Format page number, kita buat dari 2. Oke. Nah, mau udah selesai. Romawi 1, 2. Selesai. Oh iya, saya kelupaan. Kalau mau buat yang ini, yang tadi yang ini nih ya, yang di bawah ini, kan masih ngikut nih. Ya kan? Dia masih ada di bawah, jadi 2 kan dia. Di 2 kan. Gimana cara ngilangin ini? Jangan langsung dihapus. Kalau kalian langsung hapus, otomatis yang di atas bakal ngilang juga. Jadi, kita undo dulu. Nah, buat caranya ngilangin ini, sama kayak tadi. Kita klik dulu yang ini. Link to previous ini hilangin, baru kita hapus. Selesailah sudah. Kalau misalkan ada kondisi seperti ini ya, jadi ini kan penomorannya di pojok kanan atas. Nah, kalau yang halaman selanjutnya tetap di pojok kanan atas, itu kalian nggak usah lagi section page-nya dilakukan. Yang ini ya, section break-nya ini nggak usah dilakukan lagi. Kalau misalkan dia sama di pojok kanan atas. Jadi, section page itu hanya digunakan ketika kalian mau membedakan letak halamannya ataupun mau membedakan jenis penomorannya. Misalkan kayak ini ya. Ini kan kita di halaman pertama itu kita mau pakai yang I huruf Romawi. Kemudian yang di halaman kedua kita pakai 1. Jelas kita perlu yang namanya section break karena kita membedakan penomorannya. Kemudian di halaman kedua dan halaman ketiga, yang di halaman kedua ini kan kita penomorannya itu di bawah tengah. Nah, sedangkan di halaman ketiga di pojok kanan atas. Tentu kita memerlukan yang namanya section break. Tetapi kalau misalkan di halaman keempat dan seterusnya itu sama dengan yang di halaman ini, di halaman ketiga ini, jadi kita nggak perlu yang namanya section break. Jadi dia akan mengikuti halaman sebelumnya.
Kecuali nanti kalau misalkan kalian mau mengubah seperti di tengah bawah atau Romawi, itu baru kita membutuhkan section break lagi. Seperti caranya, simpel kan? Jadi kalian nggak usah buat manual, nggak usah capek-capek. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga kalian mengerti dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang nggak tahu gimana cara yang buat penomoran halaman. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.